Mati saja. Kalau enggak hujan kita juga menanti-nanti karena sumuk. Dan sekarang hujan kita merasakan sejuknya Jogja. Semoga sejuknya hujan itu juga membuat sejuknya hati kita. Amin ya. Dan hari ini kita akan merenungkan tema Allah kok menyesal. Emang boleh? Enggak bahaya tak? Ini topik yang menarik untuk kita hayati dan kita akan menggali dari bacaan kita kitab Yunus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-10. Dan membaca kitab Yunus bagi kita yang dulu sekolah minggunya sregep akan nyanyi lagu ini. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena kasih Allah maka Yunus dibebaskan. Param pam cuap cuap, param pam cuap cuap. Hei, kan gitu ya. Mau nyanyi lagu ini? Oke ya, kita berdiri yuk. Kita berdiri ya. Kita nyanyi lagu ini. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena kasih Allah maka Yunus dibebaskan. Param pam cuap cuap, param pam cuap cuap. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena kasih Allah maka Yunus dibebaskan. Pam pam juap 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 juap. Hei, tepuk tangan. Silakan duduk. Yunus di perut ikan. Wah, ini kalau versi lain di sekolah minggu ada lagi. Petrus di penjara. Ada lagi ya? Ada lagi. Ada lagi juga, Yesus dibangkitkan, wah macam-macam. Jadi, kisah Yunus di perut ikan, ini merupakan sebuah cerita yang melegenda. Melegenda karena itu mengingatkan kita tentang seorang bernama Yunus. Mengapa Yunus sampai di perut ikan? Nah ceritanya, dia sampai dimakan, oh bukan dimakan ya, ditelan. Kalau dimakan tuh nanti dia remuk-remuk gitu ya. Tapi ditelan oleh ikan. Mengapa ditelan oleh ikan? Itu karena dia melarikan diri dari kenyataan. Nah ini guys, bagi kita yang hobi melarikan diri dari kenyataan, waspadalah. Karena perut-perut ikan itu akan siap melahapmu. Dampak dari melarikan diri dari kenyataan. Karena Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan bagi kota Niniwe, ibu kota negeri Asyur, di mana Asyur itu musuhnya Israel. Maka ketika Tuhan mengatakan pada Yunus, Nus, pergilah ke Niniwe. Mereka harus bertobat, karena kalau tidak mereka akan dihukum. Kejahatannya sudah sampai kepadaku, itu kata Tuhan. Nah Yunus ini sebagai manusia seperti kita, kalau mendengar orang yang memusuhi kita itu celaka, ayo apa yang kita lakukan? Mendoakan supaya baik-baik saja atau puji Tuhan luar biasa gitu? Ini seperti kita gitu loh. Ketika mendengar orang yang memusuhi kita, mengalami situasi celaka, kita mengatakan syukur, kapokmu kapan, mulane jangan memusuhi saya, tahu rasa lo gitu ya.
Terus kita kemudian bertindak seolah-olah sebagai orang yang maha benar. Harapan Yunus apa? Harapan Yunus itu sebetulnya meminta pada Tuhan, ya Tuhan, hukum saja dia. Toh dia jahat di matamu. Toh dia itu negeri yang melakukan tindakan-tindakan tidak baik, maka dia sebagai orang yang memusuhi umatmu. Hukum saja dia. Nah, maka dalam Yunus pasal 1, ketika kita menemukan pesan Tuhan kepada Yunus supaya pergi ke Niniwe dan menyerukan berita pertobatan, diceritakan Yunus melarikan diri. Ia menyingkir ke Tarsis dan disitulah kemudian terjadilah peristiwa Yunus ditelan oleh ikan. Karena dalam perjalanan menuju Tarsis ia juga mendapatkan penolakan. Dan penolakan itu menjadikan dia terbuang dan dibuang ke laut hingga ikan menelannya. Jadi ini pesan yang pertama buat kita. Seperti yang saya katakan tadi, hindari melarikan diri dari kenyataan karena itu berbahaya. Hidup kita itu berjumpa dengan aneka kenyataan, maka hadapilah bersama Tuhan, jangan melarikan diri daripadanya. Nah, bersyukur karena ternyata di perut ikan itu Yunus berdoa kepada Allah, ia mohon penyelamatan Allah dan dia dimuntahkan oleh ikan. Wah, ini kalau secara ilmu biologi ini enggak masuk ini ya. Enggak masuk akal, guys. Lah di perut ikan kok tidak remas-remas oleh pencernaan ikan. Malah dia bisa berdoa di perut ikan. Saya bayangkan berdoa sambil diremas-remas oleh perut itu ya tergoncang-goncang kan gitu ya. Namun itulah kesaksian yang terjadi dan Yunus ini dimuntahkan oleh ikan itu dan dia selamat. Maka ketika Yunus dimuntahkan oleh ikan, kembalilah firman Tuhan datang kepadanya untuk kedua kali. Jadi Tuhan ini luar biasa loh. Tuhan tidak pernah kapok gitu loh. Dia meminta pada Yunus untuk memberitakan pertobatan, ditolak oleh Yunus. Jadi ternyata Tuhan pun bisa bertepuk sebelah tangan ya. Bukan hanya kita yang kadang-kadang bertepuk sebelah tangan gitu. Ditolak oleh Yunus dan ketika Yunus selamat, maka Tuhan kembali datang kepadanya untuk menyampaikan kepada Yunus supaya Yunus pergi ke Niniwe. Maka dikatakan oleh Tuhan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, kali ini barulah Yunus berangkat ke Niniwe. Ini juga pelajaran buat kita. Seringkali kita itu bertobat, kita mengubah haluan hidup setelah kita mengalami peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak menyenangkan. Ibaratnya kita itu mau tahu panas, kita memegang api. Baru kita percaya kalau api itu panas gitu ya. Jadi kasih tahu, jangan dipegang itu api panas. Malah kita pegang api, wah aku enggak percaya. Kita pegang dan kita oh iya panas ya. Itulah gambaran Yunus dan ini juga gambaran kita. Seringkali kita mau melakukan yang baik karena kita harus mengalami hal yang buruk. Dan bersyukur karena Yunus tidak mengeraskan hatinya. Kali ini ia mengikut apa yang Tuhan katakan. Bersyukur karena Yunus kemudian berangkat ke Niniwe. Maka berangkatlah Yunus ke Niniwe dan di situ ia menyampaikan berita 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Ia menyampaikan berita kenabian.
menyampaikan suara Allah bagi Niniwe. Maka yang terjadi dalam Alkitab diceritakan, pemberitaan pertobatan yang dilakukan oleh Yunus di Niniwe membuat orang Niniwe percaya kepada Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Orang Niniwe yang keras hati itu percaya kepada Allah dan mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung sebagai tanda pertobatan mereka. Jadi ternyata bangsa yang keras hati pun bisa bertobat. Kita tidak bisa mengatakan juga kalau ada orang yang keras hati terus kita mengatakan, wah orang itu pasti tidak akan pernah bertobat, memang seperti itu. Tidak bisa diubah, belum tentu. Belum tentu manusia itu tidak berubah. Niniwe, kota yang tadinya tidak percaya pada Allah itu kemudian mengumumkan puasa. Dan mereka berdoa dengan mengenakan kain kabung. Jadi mereka berpuasa dan berdoa. Bukan puasa doa loh ya. Beda loh ya. Kalau puasa doa itu artinya apa? Tidak pernah berdoa tuh. Tuhan, aku ini berpuasa. Puasa apa? Puasa doa. Kita tidak berdoa gitu ya. Mereka berpuasa dan berdoa sebagai tanda bahwa mereka ingin membalikkan hati kepada Allah. Mereka ingin menjadikan dirinya, menjadikan hidupnya layak di mata Allah. Dan kemudian kita menemukan lagi dalam cerita ini pada ayat yang ke-10 dikatakan dalam Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, disinilah yang kadang-kadang membuat kita bingung. Allah kok menyesal gitu ya. Lah bagaimana toh? Allah kok bisa menyesal? Apakah dia bukan Allah yang maha kuasa? Apakah dia bukan Allah yang mengerti? Apakah penyesalan Allah itu sama dengan manusia? Cara menyesalnya Allah apakah sama dengan cara menyesalnya manusia? Kan saya kemarin membaca sebuah cerita. Ada seorang pemudi menyesal. Ketika pemuda datang kepadanya naik sepeda motor, dia menolak pemuda itu. Tapi sekarang ia tahu bahwa ternyata pemuda itu kaya raya dan ia menyesal. Itu cerita di ini loh ya, di media online. Apakah Tuhan sama seperti itu? Apakah kemudian ketika membaca teks ini, kita membaca teks Allah menyesal, apakah kita menjadi menyesal karena tahu bahwa Allah juga memiliki sifat menyesal? Nah ini saya sendiri dulu ketika masih remaja membaca bagian ini ya bingung gitu. Allah kok menyesal itu ya. Dan kita akan belajar apakah Allah yang menyesal itu sama seperti kita yang menyesal. Nah ini maka kita akan belajar sedikit dari pernyataan dalam kitab Yunus. Dan sebetulnya berbicara tentang Allah yang menyesal itu di teks-teks lain juga ada, bukan hanya dalam kitab Yunus saja. Mengapa diceritakan Allah menyesal? Menyesal dalam bahasa aslinya itu naham itu ya, menunjukkan kebaikan, pengampunan atau belas kasih. Jadi kalau kita belajar dari etimologinya, bahasa Ibraninya, kata menyesal itu sebetulnya menunjuk pada hal ini. Kebaikan, pengampunan atau belas kasihan Allah. Melihat perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe, bagaimana mereka bertobat, mereka merespons pemberitaan Yunus, membuat Allah yang mempunyai belas kasih itu
menyatakan belas kasihnya kepada bangsa Niniwe. Ini saya mengutip dari seorang penafsir bernama Pak Hermanto, dan beliau menafsirkan cukup baik. Di sini kita menemukan bahwa Allah memilih untuk mengampuni umat yang berbalik kepadanya, bukan menghukumnya. Nah, ini yang membedakan Allah dengan kita. Allah menyesal dalam teks Yunus ini menunjukkan pada kita bahwa Ia memilih jalan belas kasih, bukan jalan penghukuman. Seandainya Allah mau menghukum, bisa. Seandainya Allah mau menyatakan bahwa Niniwe akan hancur, ditunggang langgangkan, sangat mungkin bisa dengan kuasanya. Namun Allah tidak menggunakan kuasanya dengan sewenang-wenang. Ia punya kewenangan terhadap ciptaannya ini, namun Ia tidak menggunakan kuasanya dengan sewenang-wenang. Karena itu kita juga belajar dari Allah bahwa kekuasaan itu adalah untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Kuasa Allah adalah kuasa untuk menjadikan ciptaan Allah dipulihkan, bukan untuk menunjukkan kehebatannya semata. Kehebatan Allah dinyatakan dalam rupa, dalam bentuk belas kasih. Dan ini luar biasa. Ia memilih jalan itu. Dan Alkitab menggunakan kata menyesalah Allah. Yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kebaikan. Jadi ini menyesal bukan dalam arti gelo. Gelo itu apa ya? Ya menyesal itu. Namun kalau dalam bahasa Jawa itu gelo itu menunjuk pada apa yang kuharapkan ternyata tidak terjadi. Itu gelo. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu agak susah gitu ya. Ada unsur aku kehilangan sesuatu. Menyesalnya Allah ini bukan karena ia kehilangan sesuatu yang diharapkan, bukan. Jadi kalau tadi seorang cewek menyesal karena ternyata cowok yang ditolaknya itu kaya raya. Dulunya ia datang kepadanya naik sepeda motor, kunduk, ditolak. Begitu tahu kaya raya, dia menyesal karena ada yang hilang dari harapannya. Allah bukan seperti itu. Naham. Cara Allah untuk menunjukkan belas kasih, kebaikan, pengampunan kepada mereka yang berbalik kepadanya. Dan ungkapan Allah menyesal ini menunjukkan yang pertama, Ia Allah yang berbelas kasih. Ia Allah menerima pertobatan orang Niniwe. Mari kita bayangkan Niniwe itu juga adalah saya, kita semua. Allah menerima pertobatan kita. Allah menerima ungkapan-ungkapan kita. Allah menerima pernyataan-pernyataan dan kesediaan kita untuk berbalik kepadanya. Itu anugerah Allah. Dan siapapun diterima oleh Allah. Siapapun yang mau berbalik kepadanya akan diterima oleh Allah. Yang kedua, Allah itu adalah panjang sabar. Allah mau ikut serta dalam proses kehidupan yang dijalani oleh manusia. Ketika Niniwe melakukan tindakan-tindakan yang jahat di mata Allah, Allah tidak langsung des menghukum, tidak. Ia melihat tindakan-tindakan Niniwe. Ia melihat, ia turut berproses. Bagaimana Niniwe itu sampai pada akhirnya berbalik kepada Allah karena berita pertobatan yang disampaikan oleh Yunus. Demikian juga dengan saya dan Anda semua. Allah turut serta dalam proses kehidupan yang kita jalani. Maka Allah yang turut serta dalam proses kehidupan kita itu Allah yang menutup aib-aib kita. Apa jadinya kalau Allah membuka aib kita di mata umum? Kita dipermalukan. Dan Allah tidak melakukan itu.
Allah tahu segala celah kita, ia tahu. Namun Allah tidak membukanya. Allah menutupnya dengan belas kasihan. Dan Allah adalah Allah yang Maha Tahu. Karena ia tahu, maka ia mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe supaya memberitakan pertobatan, pengampunan bagi Niniwe, supaya mereka hidup dalam pertobatan. Ini juga sebagai wujud tindakan Allah melibatkan Yunus supaya ia ikut serta bersama Allah menyatakan belas kasih. Allah tahu dan ia mengajarkan kepada kita supaya ketika kita tahu kejahatan sesama kita tahu kelemahan sesama kita tidak berdiam diri, melainkan dengan cara yang baik, dengan cara yang layak dan tepat, memberitakan berita pertobatan, menegur supaya semua berbalik kepada Allah. Dan dari sini pula kitab Yunus menegaskan kepada kita, menegaskan bahwa Allah adalah Allah pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang, kata penyayang itu dalam bahasa lain itu rahim. Kalau saudara kita Muslim menyebut rahimi. Allah itu penyayang seperti seorang ibu yang mengandung anak-anaknya dalam rahimnya, dalam kehangatannya. Allah melindungi janin yang rapuh dan lemah dengan cinta kasih seperti seorang ibu merawat janin dalam kandungannya. Maka kepada kita juga dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang pengasih dan penyayang. Allah itu panjang sabar, maka kepada kita semua diajarkan untuk hidup menjadi pribadi yang panjang sabar. Allah itu Maha Tahu dan dengan kemahatauannya itu ia tidak mendatangkan penghukuman dengan mudah bagi yang bersalah, melainkan menerima setiap proses kehidupan. Ini menjadi panggilan buat kita semua. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, pribadi-pribadi yang panjang sabar, pribadi-pribadi yang tidak mudah untuk menghukum orang-orang dan memberikan stigma-stigma buruk pada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan keliru. Kita semua dipanggil untuk itu. Menjadi pribadi yang penuh dengan ampunan, bukan di pribadi-pribadi yang mudah memberikan penghukuman. Karena sejatinya kita itu juga Niniwe itu. Maka panggilan Injil mengatakan pada kita, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percaya pada Injil berarti kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Seluruh jalan kehidupan kita, semua yang kita lakukan dalam karya keseharian, di situ kita menempatkan Injil sebagai sarana untuk menumbuhkan, untuk menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu hening, kita merenungkan kehidupan kita di mata Allah. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena Allah menyatakan ampunan bagi kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Sesungguhnya kami ini pantas untuk dihukum. Namun Allah tidak memberikan kepada kami penghukuman, melainkan pengampunan. Terima kasih ya Allah, dan karena rahmat-Mu, kami semua dipercaya untuk turut serta memberitakan berita pengampunan.
Hari ini kami menyatakan iman kami kepadamu, kepada Allah yang maha baik, Allah yang rahimi, Allah yang memeluk kami dengan kehangatan, yang menjaga dan melindungi kami. Dalam kasih kami doakan untuk persekutuan umat Tuhan di GKI Kejayan. Tuhan memberkati kami semua, supaya menjadi persekutuan yang penuh dengan pengampunan, penerimaan, serta persekutuan yang meneguhkan. Diberkatilah para pemimpin yang melayani, yaitu Majelis Jemaat, para penatua dan keluarganya, hamba-hambamu, Pendeta Paulus Li, Pendeta Ratna, Pendeta Osa, para pengerja gereja, setiap pribadi-pribadi yang melayanimu dalam segala hal, semua anggota jemaat simpatisan. Kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan utus untuk menyatakan cinta kasih Allah. Dengan kasih kami berdoa, mohon berkat untuk kelancaran studi, mohon berkat Tuhan dalam pekerjaan bagi saudara Almendo Stephen Hong, saudara Yerman, saudari Teresia Avila, saudari Ivana Artasuci, saudari Esmaria Tesalonika, saudari Fiorenza Metanuli, saudara Alek, saudari Sinta Elizabeth, saudara Marvel, Bapak Ibu Revi, Ananda, Sabrina, Geri dan Vanessa, saudara Indra Adiatma, saudara Gian Rehan, saudara Caken Sermanat. Kami doakan Tuhan, Engkau ada dalam segala gumul juang hidup mereka. Kami doakan saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan, untuk Ananda Lisa, Ibu Veronita Kirana, Ibu dari saudari Risa, dan juga ayah dari hambamu Pendeta Ratna. Kami doakan saudara kami yang lemah fisik maupun usia lanjut, Tuhan teguhkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Diberkatilah hidup kami sehari-hari di dalam segala karya, di tengah-tengah berbagai situasi di negeri ini. Kau berkati juga bangsa kami Indonesia. Di dalam kami semua menyiapkan diri, menyongsong pemilihan umum. Semoga semua yang baik akan dinyatakan. Kami percaya bahwa cinta kasih Allah menyertai hidup bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.